kita mengundang Pak Ronald Wala. Jadi sekali lagi Pak Ronald ini adalah tokoh sentral di Apindo yang menangani usaha kecil. Beliau adalah dirut dari pabrik rokok Wismilak di Surabaya, Jawa Timur yang mempunyai program kemitraan dengan usaha kecil ya. Kita akan mendengarkan bagaimana program itu dijalankan dan tentu tadi banyak pertanyaan juga yang bisa direspon gitu. Saya persilakan Pak Ronald. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ternyata Pak Iksan juga sama-sama lama di Surabaya, saya juga di Surabaya, lahir tahunnya sama juga. Ya, ini suatu destiny. Baik, izin saya share, saya belum menyiapkan slide khusus, tapi akan saya paparkan apa yang dari data kami. Sudah keluar ya Pak ya? Sudah keluar ya Putri? Ya, oke. Jadi kira-kira ini kalau kita melihat dari Bappenas dan Kementerian Perindustrian, plan Making Indonesia 4.0 kira-kira 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Jadi kita menurut kami ini kita dari Apindo UMKM lebih mengarah ke opportunity-nya ya, opportunity dan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas ber-UMKM atau berwirausaha. Jadi kalau dari plan dari negara, menurut kami sangat bagus sekali, sesuai dengan demografi UMKM, yaitu yang paling banyak adalah food and beverage, tekstil, otomotif, chemical, dan elektronik. Dan caranya bagaimana, yaitu tentunya meningkatkan R&D dan CAPEX, dan juga perpajakan. Yang mana kalau kita lihat R&D ini memang budget di Indonesia memang relatif jauh lebih sedikit daripada negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Ini kami ingin merimain kembali ke pemerintah agar memfokuskan R&D untuk membantu teknologi dan knowledge untuk UMKM untuk bisa lebih produktif. Tentunya mencari investor, vokasi, dan support fasilitas lainnya untuk UKM. Dan ini kalau tadinya secara offline, sekarang lebih secara online. Sebetulnya dengan pandemi ini kita mendapat, kalau kita lihat positifnya ya, dapat berkah juga sehingga kita bisa menyampaikan informasi dengan lebih cepat. Dan tentunya untuk yang mengenai food and beverage, tekstil dan apparel, semua itu memang kalau kita lihat dari supply chain dan produktivitas masih rendah, sehingga untuk biaya hidup masih tinggi, kebutuhan primer masih tinggi. Ini yang harus kita tanggapi, dan dengan adanya pandemi ini yang mana kehidupan kita menjadi virtual, di rumah, lifestyle jadi menurun. Jadi kalau kita lihat aktivitas menjadi kembali seperti basic pada tahun-tahun yang lama sebelumnya, tahun 70, 80 kita di rumah, kerja sebentar, makan seadanya, dan hidup sehat. Kalau dilihat dari demografi UKM, sebagian besar adalah dari segi pengolahan, yang mana pangan, anyaman, pakaian jadi. Jadi ini sesuai dengan plan pemerintah tadi, tetapi kalau dilihat dari rata-rata omset usaha mikro masih jauh di bawah usaha mikro yang mana setahun 300 juta rupiah per tahunnya untuk omset. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Mengenai apa yang sedang, tentunya nggak semuanya, memang kira-kira 90% terimbas pandemi, tetapi kita lihat masih juga ada yang beberapa sektor yang naik. Ini contoh dari statistik kami, produk kesehatan, herbal, natural, buah-buahan masih bisa menunjukkan peningkatan yang kira-kira 8% dari responden yang kami terima data survei kami. Produk-produk praktis dan tahan lama, frozen food, rendang, bumbu-bumbuan, sambal. Contohnya saya hobi makan bakmi gitu ya, saya bisa mendapatkan frozen bakmi dari Jakarta. Jadi lintas kabupaten, lintas provinsi ini sekarang sedang naik. Ini adalah opportunity. Go online, ya sayangnya kalau dari Grab atau Gojek kayaknya tidak bisa antar kota ya, tapi banyak sekali just tip yang
mereka sangat produktif bisa memberikan servis-servis tersebut. Dan tentunya tren masa depan karena dengan pandemi ini akan lebih melihat ke higienitas, praktis, dan budaya online. Setelah post-COVID tidak akan hilang, tetapi kalau kami melihat akan berada di membalans di tengah-tengah. Dan strategi untuk bertahan dan bangkit, optimasi ragam kanal digital, mungkin diferensiasi barang juga, apa yang tadinya kalau kita tadi mungkin bikin nasi campur, sekarang bisa melihat barang-barang lain bisa dijual, mungkin dengan nasi-nasian yang lebih sehat, diberi herbal atau buah-buahan. Teman saya ada yang industri sepatunya turun, terus dia menjual skincare contohnya. Nah, skincare di rumah masih dibutuhkan. Cerita-cerita sukses seperti itu sering kami dengarkan. Dari Palembang saya dengar ada soto yang tadinya biasa aja, tapi terus ada pas selebriti datang, diajak foto bersama, makan soto, tentu terus tahu penjualannya bisa meningkat. Hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Dan tentunya tadi kita sudah membahas tentang bottom of the pyramid, hidup menjadi lebih simple, lebih higienis, tetapi kita juga tidak lupa untuk melihat kebutuhan di sekitar kita. Jadi karena kita semua sama-sama suffer, kita sama-sama terkena imbas, jadi kita betul-betul melihat kebutuhan apa yang oleh teman-teman kita. Jadi ini berarti kita perlu refleksi diri, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman di sekitar. Tentunya teknologi menjadi dikarbit, dipercepat, dan menurut kami ini tahun-tahun ke depan recovery akan recovery, tapi agak lama ya. Kita lihat mungkin beberapa tahun ke depan menunggu vaksin dan lain sebagainya. Jadi toko-toko offline kita beli barang menjadi non instan, tidak bisa menyentuh barang-barang kita, kontak ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat mereka-mereka yang bisa tumbuh pada masa pandemi itu, mereka yang memanfaatkan aset-aset di sekitar mereka gitu ya, yaitu teman-teman, organisasi, perkumpulan, tentunya lewat online ya, kita nggak bisa rame-rame lagi, tapi kita bersimpati, berempati apa yang laku di sekitar barang-barang rumah tangga, furniture rumah tangga, makanan frozen dan lain sebagainya. Jadi saling bertanya. Saya dengar kayak Pak Iwantono sendiri juga punya channel tiap Jumat malam. Menurut kami itu bagus sekali untuk bisa menganalisa, refleksi, dan berempati barang apa yang bisa dijual bersama-sama dan kita supply untuk kelebihan kita apa yang bisa kita supply ke teman-teman. Tapi contohnya juga produk-produk tadi, produk cari diferensiasi dari produk, keunikan apa yang bisa, karena semua orang pasti mempunyai keunikan sendiri-sendiri, menambah variasi dari apa yang biasanya kita jual. Tentunya branding, packaging dibutuhkan karena pada waktu barang itu naik, orang tentunya ingin tahu apa yang bagaimana caranya membeli dan harganya berapa dan namanya apa gitu ya. Saya kasih contoh. Ini ada teman saya, hobi saya juga keripik kentang, dan tahu-tahu saya dapat barang ini, mungkin bisa ini. Tapi ini sayangnya nggak ada labelnya, nggak ada brandingnya, jadi ya saya sayang. Sebetulnya saya bisa makan lebih dan bisa beli lagi, tapi nggak tahu mau beli di mana. Nah ini contoh yang mungkin bisa diimprove gitu ya, diperbaiki. Belajar ilmu keuangan tentunya. Nah, ini kalau kita lihat dari struktur PDB kita, pertanian yang tumbuh hanya dari pertanian dan teknologi, dan tentunya ini menjadi barang-barang kembali basic yang bisa kita manfaatkan untuk membalance barang-barang yang sedang turun tadi. Nah, ini kalau kita lihat ini dari Nielsen ya, kuartal 1 2019 versus kuartal 1 2020. Jadi kuartal pertama tahun ini itu masih ada yang moderate growth. Ada yang strong growth tetap di FMCG dan telekomunikasi, ada moderate growth dan ada yang turun. Nah, tetapi yang menanjak ke kuartal 2 ini yang moderate growth sudah menurun semua menjadi decline gitu ya.
Sedangkan yang untung yang masih bisa ada strong growth yaitu yang FMCG. Jadi kalau kita Aja itu lihat Pak, tadi yang turun apa aja itu? um, FMCG yang turun house related, jadi barang-barang rumah tangga, transportasi, edukasi, kesehatan, saving loan, leisure, asuransi. Jadi ini pertanda jelas bahwa pengurangan volume ya. Kalau kita lihat konsumsi di Indonesia kan kira-kira 60% ya, 50-60%. Nah ini turun semua, jadi ya bahan-bahan dasar, makanan itu ini food moderate masih ada pertumbuhan positif, dan makanan ringan atau makanan praktis gitu ya, edukasi dan semua. Nah ini yang patut kita kita sadari, butuh bantuan dari pemerintah. Kita dengar bahwa pemerintah punya ide bagus yaitu LKPP, dan ini kami selalu mengingatkan ke Kemenkop dan jajaran pemerintahan untuk mempercepat proses ini. LKPP sekarang ini tadi LKPP di pusat, tetapi juga LKPP daerah perlu ditunjang, disupport, dipush lebih cepat lagi. Apa itu LKPP Pak? Lembaga pembiayaan kelembagaan pemerintah, Pak. Mungkin Lembaga Pak Iksan pembiayaan. mudah-mudahan bisa menjawab lebih. Jadi kalau saya lihat ini opportunity produk jasa-jasa penunjang ekosistemnya, yaitu makanan, minuman, tekstil, barang olahan, untuk menstimulasi perdagangan, ala-ala kesehatan, pendidikan, pertanian, teknologi. Nah ini masih banyak, masih bisa kita add value dari kalau tadinya tidak ada branding, makanan yang seperti yang lain. Nah sekarang harus dicari keunikannya apa gitu dari kita masing-masing. Saya sering lihat kalau misalnya di rest area gitu ya, kira-kira ada 15-20 kios makanan. Kalau sayangnya kita lihat itu sama semua gitu jualannya gitu. Nah ini yang perlu ditingkatkan agar mempunyai branding dan keunikan sendiri-sendiri. Hal ini yang menurut kami transformasi di masa pandemi ini. Tetapi ini semua juga makanan praktis dan lain sebagainya harus cepat deployment-nya. Kenapa? Karena mumpung sekarang ini lagi disrupsi barang-barang import gitu kan. Jadi kesempatan emas untuk UKM di Indonesia untuk cepat-cepat berinovasi. Kalau enggak nanti kebanjiran dari barang import lagi, karena sekarang mereka lagi over capacity di daerah masing-masing, di China, di Vietnam, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Ini ada contoh aja mungkin ya. Kalau di dunia itu ini menunjang untuk yang keunikan barang tadi. Kalau di tahun 30 tahun, 40 tahun yang lalu, yaitu yang mempunyai nilai tinggi itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya aset tinggi gitu ya. Mempunyai tanah banyak, mempunyai mall banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di tahun 2018 dan selanjutnya itu adalah perusahaan IT. Tapi maksudnya bukan IT-nya, tapi ini sebenarnya lebih ke intellectual property ya. Jadi sesuatu yang mempunyai keunikan. Jadi ini yang kedepannya yang harus kita olah, kita belajar bersama, work from home, kita bisa YouTube banyak. Cobalah search bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai tambah sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Mungkin sekian, mungkin saya hanya akan menyinggung program kami. Iya, kami ada program Apindo UMKM Academy. Ini maaf slide-nya saya nggak ada di sini. Ya, Apindo UMKM Academy, kami ada acara tiap hari Rabu. Di situ kita mendatangkan narasumber UKM yang berhasil. Di situ kita semua bisa belajar barang-barang apa yang berhasil dan liku-likunya bagaimana, masalahnya bagaimana, dan bisa bertanya juga, dan kita akan jawab sebisanya, dan kita data, dan kalau kita tidak bisa menjawab akan kita jawab di acara Rabuan selanjutnya. Jadi ini berkesinambungan. Selanjutnya mungkin sedikit kami ada usulan kepada pemerintah bahwa sambil kita semua bertransformasi untuk mengkonsumsi barang-barang dalam negeri, tetapi agar raw material dalam negeri tetap diperhatikan, Pak. Karena contoh seperti mesin-mesin IKM, supply besi, baja, segala itu sangat masih minim dan di luar standar. Jadi ini agar difasilitasi. Dari acara AUA kami, Akademi Apindo UMKM Academy kami,
kami juga mengumpulkan pertanyaan. Selama ini sudah kira-kira 2.000-3.000 pertanyaan. Dan pertanyaan yang paling banyak itu selain pemasaran dan pendanaan, tetapi juga nomor satu itu sebetulnya perizinan. Nah, ini saya sendiri juga sedang dengar di Jawa Timur khususnya, workshop besi baja ini sedang di rahasia, banyak di rahasia perizinannya gitu Pak. Nah, ini yang mungkin kami menghimbau kepada pemerintah yang masalah administrasi ini, kalau yang perizinannya belum lengkap, mohon dibimbing, tapi bukan di penalti, karena zaman sekarang bisa berusaha, bisa bekerja aja sudah cukup baik untuk survive gitu Pak. Selain itu juga kami menghimbau, mungkin ada baiknya juga untuk menghimbau para UKM untuk membuka bank account supaya bisa terjadi pendataan yang lebih akurat dan traceable. Jadi BLT, santunan pemerintah dan lain sebagainya ini bisa disambungkan lewat bank-bank gitu Pak. Nah ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Nah untuk jangka panjangnya, karena kita sama-sama bertransformasi, definisi UMKM. Kami melihat definisi UMKM ini juga masih tumpang tindih dan kurang standar gitu ya. Jadi selain size-nya juga beda-beda, omsetnya beda-beda, di BNI beda, perpajakan beda, di peraturan tahun 2008 juga beda. Tetapi juga semua sektor diperlakukan sama. Nah ini yang kami ingin mungkin bisa nanti seperti di negara-negara tetangga yang UMKM-nya maju, itu mereka membagi by sektor, perdagangan, pertanian, perikanan, jasa, dan lain sebagainya. Sehingga policy-policy atau kebijakan pemerintah bisa lebih terstruktur. Sekian dulu dari saya, kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjut lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ronald. Jadi saya kira tadi sudah berbagi tentang sektor-sektor apa yang punya potensi dan sektor-sektor apa yang sulit, serta bagaimana munculnya kreativitas dan inovasi baru.